Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Dengan mengamati gambar iklan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. 2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dengan benar. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, Bu Guru yakin orang tua kalian selalu menyiapkan menu makanan sehat setiap hari. Contoh-contoh makanan sehat. Contoh makanan sehat ada nasi, jagung, roti, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, dan sebagai pelengkap adalah susu. Nah, apa kriteria makanan sehat tersebut? Kriteria makanan sehat adalah yang pertama, bergizi. Yang kedua, berimbang. Yang ketiga, beragam. Dan yang keempat, bersih. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kalian amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat contoh-contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat pada iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Contoh kalimat iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan contoh kalimat iklan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan dalam bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang kita tulis dan disarankan oleh pembuat iklan. Berdasarkan tulisan iklan yang telah kamu baca tadi, coba anak-anak sekarang cari kata kuncinya. Nah, kata kunci dapat kalian lihat dengan peta pikiran berikut ini. Ciri-ciri sebuah kata kunci. Ciri yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Ciri yang kedua yaitu mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Ciri-ciri sebuah kata kunci yang ketiga mewakili sebagian atau keseluruhan topik, konsep, gagasan, atau informasi dari sebuah bacaan. Apa itu kata kunci? Nah, anak-anak, pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili topik, konsep, gagasan, informasi dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis kalian untuk mengerjakan tugas yang pertama.
Tugas yang pertama, coba anak-anak tulislah kata kunci dari masing-masing iklan di bawah ini. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Nah, anak-anak, sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Coba kita simak dulu penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi pada sapi ada 2 jenis. Yang pertama, gigi seri yang berfungsi memotong makanan. Yang kedua, ada gigi geraham yang berfungsi mengunyah makanan. Pada sapi, gigi taring tidak berkembang karena sapi tidak membutuhkan gigi taring untuk mengoyak makanan. Yang kedua, ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian, organ pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan. Tidak terjadi proses pencernaan pada kerongkongan, karena kerongkongan hanya sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada umumnya, kerongkongan pada sapi hanya memiliki panjang 5 cm. Kemudian, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Lambung sapi ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Perhatikan lambung sapi berikut ini. Yang pertama, lambung sapi rumen. Yang kedua, retikulum. Dan lambung sapi yang ketiga adalah omasum. Lambung sapi yang keempat adalah abomasum. Nah, anak-anak, kita perhatikan untuk lambung sapi yang pertama, rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang ditelan oleh sapi. Rumen sebagai tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri atau mikroba.
Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada sapi, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kali, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Lambung sapi yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Bagian lambung sapi yang ketiga yaitu omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Nah, lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan berupa pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Proses pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Kemudian, proses pencernaan yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, siapkan buku tugas kalian. Tugas kalian yang kedua yaitu gambarlah hewan sapi seperti gambar di bawah ini pada kertas gambar A3. Lengkapi dengan keterangan bagian-bagian organ pencernaannya. Warnai gambarmu sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Anak-anak, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan materi hari ini, yang pertama, kita sudah belajar mengenai kata kunci dalam iklan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya. Jangan lupa tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.